Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang luar biasa untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-48. Kita akan membahas Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dan dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 44 ini adalah Allah di balik segala sesuatu yang dialami oleh umatnya. Mazmur pasal 44 ini diawali dari pemazmur mengaminkan pengalaman bangsanya di masa lampau, bahwa Allah telah menopang, telah memberi kemenangan dengan tangan kanannya yang perkasa kepada umatnya melawan setiap musuh-musuhnya. Semua kemenangan-kemenangan di masa lalu adalah pemberian Allah atas umatnya. Dan juga pemazmur meyakini pada masa kini Allah adalah Raja mereka, yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Sehingga pemazmur menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah mereka, Allah Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam
ayat ke-9 sampai ayat ke-19, puji-pujian yang keluar dari mulut pemazmur berubah menjadi ratapan. Sebab apa? Sebab Allah telah meninggalkan mereka atau memberikan mereka kepada musuh mereka. Musuh mereka telah mengalahkan mereka. Dan yang menarik di sini saya perhatikan, pemazmur mengatakan semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel termasuk pemazmur, semua adalah dalam kendali Tuhan. Semua dalam campur tangan Tuhan. Bahkan situasi sulit yang mereka alami adalah perbuatan tangan Allah yang melawan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pelajari apa yang dilakukan pemazmur atau apa isi doa pemazmur ketika pemazmur ada di dalam masa sulit di mana Allah telah menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Saya pelajari di sini ada 3, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu, pemazmur mewakili umat Israel memeriksa diri, mengintrospeksi diri. Kalau ada dosa di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah pemazmur mengoreksi diri, dia meyakini bahwa tidak ada pelanggaran yang dia lakukan, dia kembali menyampaikan komitmennya kepada Tuhan, menyampaikan kesetiaan bangsanya kepada Tuhan, serta mereka menerima setiap hajaran tangan Tuhan dan tetap memegang ikatan perjanjian yang pernah nenek moyang mereka adakan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dilakukan pemazmur atau isi doa pemazmur adalah, Bapak Ibu Saudara, mereka pemazmur meyakini bahwa apa yang dialami oleh pemazmur semua adalah di dalam kendali Tuhan, ya, seizin Tuhan. Penderitaan mereka, Bapak Ibu Saudara, adalah seizin Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka atau pemazmur ini memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan segera menolongnya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-26, dikatakan oleh pemazmur, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Di sini pemazmur mengingatkan kasih setia Tuhan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Mazmur pasal 44 ini? Pelajarannya adalah Tuhan di balik segala sesuatu yang Anda dan saya alami, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di balik segala sesuatu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di situ dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya semua yang terjadi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja di situ. Dan kalimat berikutnya berkata, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ada sebuah quotes yang saya percaya ini memberkatin kita. Dikatakan begini, ketika Anda dalam penderitaan, di dalam lembah, jangan takut karena Allah yang menyertai akan menguatkan Anda. Dan ketika Anda dalam penderitaan itu, yang pertama lakukan koreksi diri. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita tidak melakukan pelanggaran, ya, sampaikan komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita akan setia sama Tuhan, bahwa kita siap menerima didikan atau ajaran dari Tuhan. Tapi kalau ada dosa, kita bertobat dan meninggalkan dosa itu. Dan yang ketiga yang kita lakukan adalah kita memohon Tuhan untuk segera mengeluarkan kita dari penderitaan itu. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan ketika kita ada dalam berkat, jangan lupakan Tuhan, karena Dialah yang berkenan untuk memberkati kita. Allah ada di dalam setiap musim kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Di akhir dari program ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah memberkati kami di akhir program ini. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan mereka pertolongan dalam setiap apapun yang mereka alami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bahkan ampuni dan angkat yang berdosa. Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya kuasa doa, alami kuasa doa, alami berkat Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.